Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji jurnal ya, melakukan telaah jurnal terkait efek samping obat ya untuk mata kuliah farmakovigilan. Ya, langsung saja silakan yang ingin presentasi duluan siapa? Saya boleh, Bu. Ya, Kiki, saya make os ya. Ya. Oh, saja bisa. Baik, silakan Kiki. Ade Rizky. Sudah kelihatan, Bu? Udah, tapi kecil ya, ini karena di HP, nggak pakai Iya, laptop. iya dari handphone, Bu. Kiki nggak ada standby laptop di situ. Lagi dipakai, Bu, buat laporan, Bu. Yang Kiki punya pribadi. Iya, Bu, itu yang dipakai, Bu. Oke, oke. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau salah, ini ya, Bu. Ya, Baiklah, saya akan mereview jurnal yang saya eh, dapat tadi. Ini ada latar belakang masalahnya. Yang pertama, kasus gagal ginjal akut pada tahun 2022. Yang kedua, kandungan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Yang ketiga, relevansi isu dalam aspek farmasi, kesehatan masyarakat, dan hukum. Jurnal yang pertama, persepsi dan pengetahuan masyarakat. Tujuannya hubungan pengetahuan dan persepsi dengan minat beli sirup. Metodenya, metode kuantitatif SPSS 60 responden, hasilnya pengetahuan dan persepsi berpengaruh signifikan. Hasil dan pembahasan jurnal yang pertama, 70% ibu berpengetahuan tinggi, 81,7% punya persepsi positif, 96,7% tetap berminat beli jika informasi tersedia. Jurnal yang kedua, analisis kandungan etilen glikol dengan HPLC, ini yang dari Karimuddin. Tujuannya deteksi etilen glikol dalam sirup paracetamol. Metodenya HPLC, validasi parameter. Hasil etilen glikol tidak terdeteksi sesuai ambang batas BPOM. Pembahasan teknis jurnal 2 HPLC sebagai metode sensitif perbandingan dengan metode lain TLC, GC, MS, dan FTIR. Perbandingan dengan metode lain TLC, GC, MS, dan FTIR. Jurnal ketiga, perspektif hukum, ini dari Hovipa. Fokusnya tanggung gugat perusahaan farmasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 KUHP Pasal 1365 sampai 1366. Di kasusnya produsen melanggar ambang batas EG dan etilen glikol atau dietilen glikol. Implikasi hukum dan sosial, hak konsumen atas kompensasi, pentingnya CPOB, peran BPOM dan YLKI dalam perlindungan konsumen, efek samping yang menyebabkan gagal ginjal akut. Satu, kandungan berbahaya. Etilen glikol dan dietilen glikol adalah pelarut beracun yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Menurut jurnal Hopipa, sirup yang mengandung etilen glikol atau dietilen glikol melebihi 400 kali batas aman atau 0,5 mg per kilogram berat badan, menjadi penyebab utama gagal ginjal akut, progresif, atipikal atau GGGAPA.
pada anak. 2. Mekanisme keracunan. Etilen glikol dan dietilen glikol dalam tubuh metabolisme menjadi asam oksalat dan senyawa beracun. Senyawa beracun lain yang mengendap di ginjal, merusak nefron dan menyebabkan anuria atau tidak bisa buang air kecil. Akumulasi racun dan kerusakan sistemik itu dapat dari jurnal Hopipa dan Rahmadani. Proses ini menyebabkan peningkatan ureum dan kreatin darah hingga ginjal kehilangan fungsinya secara cepat, atau disebut dalam hasil investigasi ke Kemenkes dan WHO. Bukti ilmiah dan analitik. Jurnal Mastika Kamiruddin menyatakan bahwa metode HPLC digunakan untuk mendeteksi residu etilen glikol karena metode ini sensitif dan efisien. 3 sampel sirup paracetamol yang diuji di Makassar tidak menunjukkan kandungan etilen glikol terdeteksi, artinya sediaan tersebut aman. Dampak klinis, gejala yang dilaporkan termasuk demam, mual, muntah, anuria, dan penurunan kesadaran. Sebagian besar korban adalah anak usia di bawah 5 tahun yang mengalami penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Kesimpulannya, etilen glikol dan dietilen glikol beresiko tinggi jika melebihi batas deteksi laboratorium dan pengetahuan masyarakat penting hukum memberikan perlindungan dan sanksi. Sarannya perlu edukasi masyarakat, penguatan pengawasan bahan baku, penerapan hukum yang tegas untuk pelanggaran. Jadi misalnya kalau pabrik ingin mengeluarkan suatu obat yang kayak gini kan Bu, jadi dia harus dilakukan uji bioekuivalensi untuk memastikan bahwa produk generik memiliki efek terapi yang sama dengan obat original yang menjadi rujukan. Jadi efek samping dari etilen glikol dan dietilen glikol itu menyebabkan keracunan. Ini tidak boleh dicampurkan ke dalam obat manapun. Sebab ini kandungannya beracun dan menyebabkan keracunan yang fatal jika dikonsumsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan Karisma atau Sulis, ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari ya. Silakan. Ada Karisma, Sulis? Belum ya. Ya, kita tunggu. Nah, kalau belum, Kiki, saya ingin bertanya ya, ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah terkait tadi dengan penjelasan mekanisme ketoksikan atau mekanisme yang bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan ya. Tadi Anda mengatakan bahwa kandungan etilen glikol dan dietilen glikol di dalam sirup itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya, dengan mekanisme kalau saya tidak salah dengar tadi ada pembentukan kristal oksalat ya. Bisa dijelaskan lagi Kiki terkait hal itu? Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi Anda mengatakan bahwasanya ada persyaratan bioekivalensi ya dari Badan POM terkait produk-produk yang sudah beredar ya. Ini kan di-compare dengan produk originalnya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah persyaratan untuk bioekivalensi atau persyaratan untuk bioavailabilitas dari suatu produk itu menggambarkan atau mencerminkan efek samping obat yang nantinya bisa diprediksi ya. Katakanlah ini
efek samping untuk populasi yang normal. Efek samping tipe A yang bisa diprediksi ya. Oke, Kiki, silakan dijelaskan untuk kedua pertanyaan itu. Jadi persyaratan untuk bioequivalensi itu kan Bu, eh, kalau dia untuk produk generik eh, itu referensinya dihitung dengan nilai ideal rasio 1:1 Bu, atau hanya 1,00 untuk menunjukkan kecocokan yang sempurna. Ya Bu. Maksud saya adalah, kan kita topiknya sekarang tentang efek samping obat. Keterkaitan antara parameter bioavailability atau nanti yang dipersyaratkan Badan POM untuk bioequivalensi dari produk generik yang akan dipasarkan, itu apa kaitannya dengan efek samping obat? Oke. Terus untuk pertanyaan pertama tadi belum kejawab ya, Ki. Iya Bu. Oh tadi maksudnya gini kan Bu, kenapa keterkaitannya sama efek samping itu ya Bu? Ya, maksud saya itu kan Anda menjelaskan tentang Anda menyinggung tentang bioequivalensi atau bioavailabilitas yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Ya, untuk bisa rilis. Nah, pertanyaan saya adalah apa hubungannya dengan efek samping obat yang Anda paparkan? Itu. Apa hubungannya? Ada nggak? Ada nggak hubungan antara bioekivalen atau bioavailabilitas? Bioavailabilitas itu sebetulnya untuk menggambarkan apa, Ki? Kalau untuk ini Bu, biar pasien tahu khasiat sama keamanan Kameranya, untuk Ki? penggunaan Karena obat Kiki gitu. kan, mohon maaf dibuka kameranya karena Kiki kan eh, presenter ya. Iya, Bu. Kalau itu kan Bu untuk keamanan pengguna obatnya Bu. Keamanan. Saya tanya, bioavailability Hmm. kemarin ya, kuliah kemarin ya, di farmakokinetik klinik ya, farmakokinetik terapan. Sekilas kan ada kita pelajari itu. Bahas kemarin kan, bioavailabilitas itu apa? Bioequivalensi itu apa? Kemudian ada satu lagi, efek samping obat. Apakah itu berkait parameter itu? Logikanya adalah ketika itu sudah dirilis ke pasaran, ya sudah ada data dari bioavailabilitas dari produk yang mau dirilis itu, sudah ada data bioequivalensinya, kemudian diberikan izin edar oleh Badan POM, ya, toh nyatanya juga itu ada temuan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Ya, apakah ada korelasinya? Coba dijawab.
Nah, sebetulnya yang Kiki ketahui ya, bioavailabilitas itu apa? Simpelnya aja, kita merefresh dari materi yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya. Eh, Kalau biopabilitas kan Bu, dia biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi penyerapan obat, Bu. Penyerapan obat. Pastinya gimana? Definisi bioavailabilitas itu apa? Ya, kemarin ya ada ya materi kita. Iya, Bu. Bioavailabilitas adalah jumlah dan kecepatan obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, produk yang berbeda diperkirakan mempunyai bioavailabilitas yang berbeda. Sebelum suatu produk itu bisa dirilis ke pasaran untuk mendapatkan izin edar, itu harus ada syarat BA-nya bagaimana. Parameter BA itu konsentrasi maksimal, Tmax, dan AUC. Jadi menggambarkan jumlah dan kecepatan absorpsi obat. AUC itu kan hasil perkalian antara CP max dan TP max. Ada rumusnya, ya kan? Dapat gambaran AUC. Nah, Anda katakan tadi bioekivalen. Bioekivalen itu adalah kesetaraan antara suatu produk generik dengan produk eh, yang dijadikan inovator ya sebelumnya gitu. Yang dia udah duluan beredar, bioavailabilitasnya baik. Ya, tentu dibandingkannya dengan apa? Ekivalensi, tentu kesetaraan. Misalkan untuk rute pemberian oral ya sama oral, bentuk tablet ya sama gitu. Gitu. Nah, itu kan terkait dengan fraksi obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Fraksi obat yang masuk ke dalam darah. Di mana kan nanti akan menggambarkan konsentrasi atau bioavailabilitas ini menggambarkan nanti konsentrasi obat di dalam plasma itu sesuai dengan konsentrasi obat yang menduduki site action atau di tempat kerjanya. Pertanyaan saya adalah, apa kaitannya dengan efek samping obat? Ada nggak kaitannya? Apakah misalkan jika dibandingkan antara dua produk A dan produk B, katakanlah, produk A yang sudah rilis duluan itu misalkan dia mempunyai BA 0,7 F-nya ya. Kemudian produk B itu dia misalkan 0,75. Apakah nanti dikatakan efikasi dari produk B ini dia lebih bagus daripada produk A? Efikasi yang lebih bagus ya itu nanti signifikan juga dengan efek samping yang ditimbulkan akan lebih besar. Apakah ada teori yang melandasi dasar pemikiran seperti itu? Asumsi seperti itu? Ada nggak teori yang melandasi, yang bisa Anda kemukakan terkait hal itu? Hmm? Kiki? Ada nggak? Sekarang gini aja. Menurut Anda, bioekivalensi itu relate nggak dia dengan efek samping obat? Terkorelasi nggak? Jawabannya ya atau tidak aja. Menurut saya iya, Bu. Kalau iya tentu Anda jelaskan lagi. Ya, Anda jelaskan. Bagaimana korelasinya? Kalau tidak kan cukup sudah. Oh enggak, ya udah enggak ada hubungan. Kalau ada hubungan bagaimana? Oke, Ki, disimpan dulu pertanyaannya ya. Untuk kemudian Anda cari dasar teori atau konsep ya yang bisa mendukung asumsi Anda itu tadi. Nah, untuk pertanyaan pertama Kiki,
Bagaimana mekanisme efek samping dari etilen glikol dan di etilen glikol sehingga dia bisa menyebabkan gagal ginjal akut? Pertanyaan saya, gagal ginjal akut ini dia bersifat reversible atau irreversible kalau akut? Hmm? Kasus yang terjadi itu sampai membawa pasien ini menjalani terapi hemodialisa, cuci darah ataupun terapi CAPD begitu? Yang Anda tahu? Yang saya tahu, iya Bu, dari Ya, iya Bu. ya hemodialisa ya atau CAPD Mm. ya. Itu tuh apakah hanya sementara atau seumur hidup pasien itu? Seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Kalau seumur hidup itu gagal ginjalnya apa itu, Ki? Gagal ginjal akut, Bu. Masa iya, Kiki? Kronis. Kronis, Bu. Kronis. CKD on HD, CKD on CAPD ya. Pada gagal ginjal kronik di mana fungsi ginjalnya itu sudah di bawah 5%, ya, itu kalau dokter sudah mengatakan gagal ginjal kronik stage 5, itu cuci darahnya seumur hidup Ki ya. Kecuali kalau dia pasien itu transplantasi. Ya Ki. Tapi kalau akut ada kemungkinan dia berhenti cuci darah. Ya, selama nanti ada perbaikan di fungsi ginjalnya. Dilihat dari parameter nilai serum kreatinin. Apakah serum kreatininnya itu sudah menurun, mendekati normal atau sudah normal. Maka dokter memutuskan udah nggak perlu cuci darah lagi. Seperti itu. Pertanyaan saya, ya, Anda kan tadi kan searching jurnal. Di situ dikatakan gagal ginjal akut atau gagal ginjal ginjal kronis atau keduanya Ki temuannya, temuan kasusnya. Ditelaah lagi ya Ki. Masih Bu, belum sempat baca semua, Bu, ya, tadi. saya paham. Ya, nanti ditelaah lagi, diterangkan. Jadi gini Ki ya, ada ada istilah mungkin tahu ya, baca cepat ya, skimming reading ya, tahu ya, pernah dengar ya. Nah, dalam membaca cepat suatu artikel atau suatu jurnal itu kita kan ambil poin-poin pentingnya aja. Ya, poin pentingnya apa ini? Ya, itu terkait lagi dengan kebiasaan membaca jurnal, poin artikel gitu ya. Poin penting apa sih dari artikel ini yang bisa kita ambil? Oke Ki ya, gitu ya. Kemudian Iya, Bu. tadi PR-nya juga mekanismenya itu cerita mekanismenya itu bagaimana ya? Iya, Bu. Etilen glikol, di etilen glikol itu rumus bangunnya yang seperti apa? Kok tiba-tiba dia bisa menjadi kristal oksalat? Sehingga membentuk endapan kristal, ya banyak endapan kristal. Selain itu, kristal oksalat ada lagi, tadi Kiki bilang yang lain. Itu mekanismenya gimana, jalan ceritanya gimana, ke ujung-ujung seperti itu. Seperti itu. Itulah yang saya katakan, kalau di level S2 ini kita sudah berpikirnya analisis, berpikir kritis. Ya, level curiosity kita itu lebih dalam. Oke, Ki ya. Iya, Bu. Nah, oke, saya kira cukup. Selanjutnya siapa yang mau presentasi, tampil presentasi? Kiki silakan dilempar ya, dialihkan ke temannya yang mau presentasi. Baik, Bu. Ini ke siapa dulu? Risma atau Sulis?
Maaf Ibu, kalau masih dalam bentuk jurnal nggak apa-apa Ibu, karena tadi nggak sempat dibentuk ke PPT Ibu. Nggak apa-apa, asal Anda bisa menceritakan poin-poin dari artikel itu ya. Silahkan, Karisma. Ibu, saya coba ya Ibu. Ya, singkat saja ya Karisma, poin-poinnya aja ya, kurang lebihnya sekitar 7 menit ya. Silakan Karisma, apa yang mau diangkat isunya? Suaranya nggak kedengeran, Karisma. Maaf Ibu, dimut. Oh, Mau ulang dari mana Ibu? Dari sini aja Ibu. dari awal saya nggak dengar. Ada Ibu. Maaf ya Ibu. Oke baik, kita mulai dari studi kasus yaitu observasi pasien yang dimana itu ada dosis obat yang diresepkan dan bentuk sediaan rute administrasi. Kemudian dilakukan pengumpulan data, lalu ditemukan kriteria untuk mengidentifikasi ADR-nya. Kemudian terdapat informasi pasien yang tertera seperti ini dengan inisial pasien JJ, usia 24 tahun, berkelamin perempuan. Ini indikasinya itu dia demam, kemudian terdapat kram kaki dan sakit punggung. Lalu terdapat reaksi obat yang merugikan, yaitu pasien yang mengalami demam diresepkan injeksi Aiquimol 1 gram 3 kali sehari melalui rute intravena setelah dosis kedua injeksi Aiquimol.
Setelah dosis kedua pemberian injeksi Aquimol, pasien merasakan gatal di seluruh tubuh. Kemudian eh, ada juga informasi tambahan, yaitu obat yang diberikan seperti ini, seperti yang tertera di sini, yaitu ada ornidazol, oflosasin, obat sulfa, ibuprofen, diklofenak, dan obat terduga dan farmakolognya. Yang seperti kita ketahui bahwasannya paracetamol merupakan analgesik dan antipiretik. Kemudian ada juga tertera di sini dosis dan kekuatan injeksinya yaitu 150 mg. Kemudian Aquimol ini itu merupakan merek dagang dari si paracetamol yang diberikan tadi. Kemudian ada mekanisme aksi paracetamol yang dimana paracetamol memiliki efek analgesik sentral yang dimediasi melalui aktivasi jalur serotonergik yang menurun, dan ada juga perdebatan mengenai lokasi kerja utamanya yang memungkinkan merupakan penghambatan sintesis prostaglandin atau melalui metabolit aktif yang mempengaruhi reseptor kanabinoid. Yang dimana ada sifat farmakokinetik paracetamol intravena konsentrasi plasma maksimum, yaitu dengan dosis tunggal 1 gram 30 mikrogram per mililiter dengan volume distribusi 1 liter per kilogram dengan dosis terapeutik terutama di hati melalui glucuronidase dan sulfasi. Dosis yang lebih tinggi melalui jalur sitokrom P450 2S1 menghasilkan N-asetil P-benzoquinone atau NAPQI yang dengan cepat membentuk konjugat dengan glutathione untuk menghasilkan metabolit yang tidak beracun atau overdosis akut. Simpanan glukosamin dalam waktu 10 jam setelah pemberian. Sinyal ya, Karisma ya? Halo? Ya, Karisma gini, ambil aja poin pentingnya ya. Itu efek samping dari apa yang ingin Anda angkat tadi paracetamol. Selain paracetamol apa lagi tadi? Paracetamol aja Ibu. Cuman ini merek dagangnya dia namanya Aquimol. Oh, yang merek dagang Mall itu tadi ya. Nah, Mm-mm. ini kasus tahun berapa temuannya? Apa Ibu? Tahun berapa ini jurnalnya? Tahun 2024 Ibu. Mana dia? 2024 ini. Nah, ini Gimana kejadiannya? kejadiannya nggak ada tertera ya Bu. Cuman hanya Ini Anda lihat dari nama autornya kan bisa itu. Kan ada, kan mesti kan ada. Nanti ditelaah lagi ya. Pastinya ini kan tidak di Indonesia. Nah, brand Aquimol itu pabrik apa yang memproduksinya? Perusahaan farmasi apa? saya belum cari sampai sedalam itu Ibu. Oke, Baru dapat oke. Ya, itu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti Anda harus cari di sini ya. Nah, kemudian, oke, tentu ada laporan dari pasien. Apa yang dirasakan pasien? Terkait Ini, Ibu. efek samping obat, ya, apa? Pasien merasakan gatal di seluruh tubuhnya Ibu. Setelah Hmm. pemberian paracetamol intravena tadi. Oh, injeksi ya. Pasien gatal di seluruh tubuhnya. Ini diberikan pada dosis lazimnya
dalam bentuk injeksi atau pada dosis berlebih? Di sini kan dibilang kalau injeksinya 150 miligram Lazim Ibu. ya, sesuai dosis ya, karena efek Hmm. samping itu kan timbul pada dosis lazim. Oke. Nah, kemudian itu dia gatal ya. Perkiraan Anda ini apakah efek samping obat tipe A atau tipe B? Ada berapa orang yang melaporkan kejadian ini, case reportnya? Ya, nanti rekaman saya berikan kepada Anda ya, jadi nanti diperbaiki lagi ya. Oke, ada berapa orang? Pada ras mana itu terjadi? Kalau di belakang kelasnya tidak ada Ibu, cuman satu orang aja deh Ibu. Satu orang. Hmm. Nah, bukan satu populasi ya, hanya satu orang itu kan ada nama pasiennya ya, inisial pasien JJ, usia 24 tahun. Ya, apakah ada kasus sejenis lain yang dilaporkan? Di situ kan Anda bisa ya melakukan analisa apakah ini termasuk efek samping obat yang tipe A atau efek samping obat tipe B karena reaksi hipersensitivitas yang tidak terjadi pada orang lain, pasien normal lainnya. Ya. Kemudian mekanismenya bagaimana? Kenapa bisa terjadi gatal? Seperti itu. Apakah hanya sekedar gatal atau ada sesak nafas di situ, turunnya tekanan darah akibat vasodilatasi yang berlebihan, rilisnya histamin ya, reaksi seperti itu. Hipersensitivitas termasuk kategori mana dia? 1, 2, 3, atau 4. Itu diperjelas lagi. Jadi bagaimana mekanisme timbulnya efek samping obat ya akibat pemberian produk ini. Hanya terbatas pada produk ini. Jadi bicaranya nggak paracetamol ya, bicaranya tentang brand ini aja ya. Dan itu pun kejadian hanya pada satu orang. Ya, nanti bisa Anda lakukan analisis bahwa ini misalkan reaksinya reaksi hipersensitivitas. Misalkan seperti itu, tipe apa? Atau Anda tidak yakin hipersensitivitas. Kalau Anda yakin ke efek samping obat tipe A, berarti itu terjadi pada orang normal ya, suatu populasi yang normal. Tentu Anda harus ada datanya untuk mengatakan itu. Ya enggak? Oke, saya kira itu ya. Untuk Karisma, terima kasih Karisma. Selanjutnya Sulis, silakan dialihkan untuk hostnya ke Sulis ya. Tapi Ibu ini mindahinnya gimana ya Ibu? Pindahkannya, klik nama Sulis, ya kan? Nanti ada titik 3 bagian paling kanan. Udah, nanti make co-host si Sulisnya ya. Nggak ada juga ini. Saya kembalikan pada Ibu saja dulu, Bu. Bisa Ibu? Nah, dikembalikan ke saya juga boleh. Bisa. Atau saya coba ya, saya udah coba sebentar ya, Sulis. Oke. Udah, coba Sulis ya. Silahkan.
Oke, sudah jam 3 ini ya. Udah terlalu lama kita ya kuliah hari ini. Udah hampir 3 jam, udah 3 jam. Ya. Bisa segera ditayangkan, Sulis? Ya, Bu, sebentar, Bu. Apakah ada kendala, Sulis? Baik ya, Sulis pakai laptop ya, Sulis. Ada laptopnya. Oke, boleh, boleh, boleh. Ya, silakan poin-poinnya aja ya. 7 menit, Sulis. Oke, Bu. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Karisma yang telah yang bagikan jurnal ini. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Gambaran efek samping obat anti tuberkulosis pada pasien TB. Nah, kita
Tuberkulosis ini kan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman. Lanjut, Karisma. Lagi-lagi. Di bagian huluan, TB di sini ya penyakit menular yang disebabkan oleh TB itu Mycobacterium tuberculosis. Stop. Nah, metodenya itu di sini menggunakan penelitian jenis dengan pendekatan cross-sectional. Nah, populasinya penelitian ini seluruh pasien yang berada di Puskesmas Bongo 0 sejumlah 60 pasien. Kalau sampelnya, tekniknya itu pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini proportion sampel, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, analisis datanya ini yang dikumpulkan secara invariat untuk mendapatkan gambaran di distribusi frekuensinya itu dan proporsi sebagai variabel. Lanjut, Karisma. Hasil dan pembahasan, lanjut lagi. Hasil dan pembahasan di uji validitas, di validitas efek samping obat anti tuberkulosis ini, yaitu dilakukan menunjukkan alat ukur itu kalau uji reliabilitas efek samping obat anti tuberkulosis di sini pada telah dilakukan visioner, efek sampingnya itu yang artinya variabel penelitian dikatakan layak digunakan. Nah, kalau karakteristik respondennya itu jenis kelamin usianya, waris ini berdasarkan jenis kelamin antara dua kategori itu adalah laki-laki sebanyak 27 orang. Bentar, masuk ya. Ya, Bu. Jadi di RPS kita ya, itu di pertemuan kedua untuk studi kasus interaksi obat efek samping obat ini, itu yang perlu Anda pahami adalah bagaimana jenis interaksinya ya dari jurnal ini. Jenisnya apakah jenis efek sampingnya, maksud saya. Efek samping obatnya ini tipe A atau tipe B, itu satu. Yang kedua, sudah Anda tentukan ya seperti itu dari hasil telaah jurnal Anda, bagaimana mekanisme terjadinya efek samping obat tersebut. Kemudian yang ketiga, dampak atau resiko yang ditimbulkan oleh efek samping obat. Itu aja yang perlu Anda paparkan. Nggak perlu keseluruhan bagian jurnal, ya, metode yang digunakan, ya kayak gini, uji validitas, reliabilitas itu nggak usah Anda paparkan, karakteristik responden, jenis kelamin usia, itu nggak poinnya. Benang merah di pertemuan kedua ini adalah itu ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi gini, saya sudah paparkan, Anda perlu juga sebelum ini, Anda melihat RPS. RPS kan sudah saya share. Ya, ada 3 RPS itu sudah saya share semuanya. Pertemuan kedua itu poinnya apa? Capaian pembelajaran mata kuliah per chapter. Per pertemuan itu apa? Itu yang harus Anda kuasai. Nanti panjang lebar kita nggak dapat benang merahnya, nggak tercapai CPMK-nya. Itu ya Sulis. Udah dapat belum di jurnal ini?
Jenisnya apa ini? Jenisnya efek sampingnya? Kalau terkait efek sampingnya itu ada. Jenisnya apa? Ini terjadi pada suatu populasi yang besar atau terjadi pada ras tertentu saja, gitu. Ya, cakupannya ini misalkan ini kan identifikasi efek sampingnya, keluhan yang dirasakan pasien, mekanismenya gimana? Misalkan salah satunya Anda ambil ya, yang beresiko yang mana kira-kira ini ya, di tabel Anda ini. Ya, ngantuk, kesemutan, Iya, pusing, ya. Yang beresiko iya, yang ini efek mana? samping Kalau obat. urin berwarna merah ini mungkin tidak beresiko, gitu ya. Apakah nanti dia ke ginjal, urinnya merah gitu, coba Anda cari mual, muntah, ya. Kesemutan. Nah, kesemutan ini menandakan apa? Terjadi, ini kan efek samping pada saraf. Apakah ini nefritis? Neuritis perifer sudah terjadi akibat efek samping obat anti tuberkulose. Nah, kenapa itu yang Anda bahas ini gini ya caranya ya. Jadi saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara kita melakukan telaah jurnal. Tentu kita sesuaikan dengan CPMK pada masing-masing pertemuan. Misalkan hari ini kita berbicara tentang efek samping obat, jenis, mekanisme, risiko, atau dampak serius yang ditimbulkan. Itu yang kita kaji. Jenisnya ini termasuk apa? ESO A atau ESO B? Ini di mana ini? Ya, pasien di puskesmas Bongono. Sebagian besar penderita tuberkulosis dapat menyelesaikan pengobatan tanpa efek samping. Namun sebagian kecil dapat mengalami efek samping. Nah ini ya, apakah dia ini tipe A atau tipe B? Itu nanti Anda telusuri ya. Misalkan ini, Anda ambil lah ya, katakan kesemutan. Sudah terjadi neuritis perifer. Ya, disinyalir ini terjadi neuritis perifer. Tapi kembali lagi itu ranahnya dokter nanti yang mengatakan sudah terjadi neuritis perifer ya. Nah, kemudian itu mekanismenya gimana? Kok bisa terjadi efek samping kesemutan itu tadi? Apa yang obat Oh, mana? dari obatnya, Bu. Ya, dari obat. Obat yang Obat mana? Apa ini kan ini Combivac ini. FDC ini. Dose combination dari anti tuberkulosis bukan? Nah, Iya, iya, Bu. iya. Misalkan yang mana yang Iya, Bu. menimbulkan efek samping neuritis perifer? Apakah ya isoniazid? Isoniazid, Bu. Nah, Mekanisme kerja isoniazid yaitu berpengaruh terhadap proses biosintesisnya. itu bukan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja untuk efikasi, bukan efek samping. Bedakan mekanisme kerja, mekanisme dari isoniazid dalam menimbulkan neuritis perifer berbeda dengan mekanisme kerjanya sebagai antibiotik ya untuk BTA, basil tahan asam. Ya, itu kan beda lagi. Ya kan, apakah dia di dinding sel, di ribosom dari bakteri tahan asam itu, basil tahan asam itu, ya, Mycobacterium tuberculosis, itu beda lagi. Kita berbicara dari sisi ini efek samping. Nah, kenapa bisa timbul neuritis perifer? Akibat pemakaian dari INH ini, apa yang diganggu sama dia? Nah, itu yang perlu Anda kaji. Udah, mekanismenya ya. Kemudian nanti dampaknya, risikonya bagaimana? Apakah neuritis perifer ini itu adalah suatu masalah efek samping yang serius? Sehingga mungkin nanti bisa menyebabkan neuropati. Apakah sampai separah itu dia? Kemudian apakah dia nanti reversible setelah obat ini tidak digunakan? Maka gejala dari kesemutan ini akan hilang dengan sendirinya atau dia bersifat irreversible, permanen gitu. Itu ya kajiannya ya. Jadi tiap kali kita telaah, kita buka RPS atau mungkin tiap kali pertemuan kuliah nanti akan saya buka dulu RPS untuk mengingatkan
kita kembali ya sebagai kompas ya, panduan bagi kita ke arah mana materi ini akan dibawa, ke arah mana case study ini akan kita bawa ya. Itu ya Sulis ya. Jadi nanti Sulis, Karisma, dan Kiki nanti poin-poinnya sesuaikan dengan RPS, sebetulnya simpel aja. Oh, jurnal ini topiknya tentang efek samping obat A, katakanlah ya, jenisnya apa, mekanismenya bagaimana, lalu dampak risiko yang ditimbulkan. Sederhana aja sebetulnya. Saya kira itu ya. Jadi nanti diperbaiki, dibuat dalam bentuk nggak usah lah PPT, tapi dibuat aja dalam bentuk narasi ya, di Word untuk Anda kumpulkan menjadi satu file aja. Kiki Sulis sama Karisma ini gabung ya. Jadi nanti tugas efek samping obat ya, studi case study efek samping obat. Saya kira itu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:10 dan bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas atensi Anda pada kuliah siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Maaf ya, Bu. Ya. Iya, Bu.